Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Alhamdulillahilladzi faddala al-bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-faslus salis fi syurutil batinati min a'malil qalbi. Kajian kita ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali tentang pasal yang ketiga pada syarat-syarat yang batin daripada amalan hati. Jadi sebelumnya Pak, sebelum kita masuk dalam kajian, bahwa di dalam kita beragama lengkap iman, Islam dan ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama secara kafah, sempurna, keseluruhan. Jangan hanya mengambil iman meninggalkan Islam, atau ambil iman dan Islam meninggalkan ihsan. Jadi ketiga-tiga ini Pak mesti kita pahami dengan benar dan kita amalkan di dalam kehidupan kita, lebih-lebih di dalam ibadah kita. Iman itu merupakan dasar akidah kita. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Jadi iman ini Pak, kalau kita belajar ilmunya Pak akidah, ilmu tauhid. Ya, paling kurang ya sifat 20. Yang kedua Islam. Islam ini kalau kita belajar Pak ilmunya fikih. Ada fikih solat, ada fikih zakat, puasa, haji, lebih-lebih tentang kurban. Ini masuk dalam Islam. Kemudian adalah yang ketiga ihsan. Kalau kita mau belajar kajian kita tasawuf, maka kita di Kota Batam mengangkat Pak, majelis kita ini mengangkat ihsan. Kita di mana-mana mendakwahkan tasawuf yang sudah kurang dibicarakan dalam masyarakat tentang ihsan. Ihsan ini adalah yang perlu kita amalkan, bahwa merasa kita dipandang oleh Allah. Iman, Islam dan ihsan ini berkaitan dengan ibadah kita. Karena hewan kurban juga merupakan ibadah, ini sangat berkaitan juga Pak. Nanti kita lihat kajiannya. Kemudian Pak, iman, Islam, ihsan itu nama lainnya Pak ada syariat. Islam itu nama lainnya syariat. Dia duduk di anggota tubuh. Seperti solat kita Pak. Solat kita syariatnya yang mana? Allahu Akbar. Takbir kita ini. Angkat tangan. Rukun qaulinya Allahu Akbar. Rukun Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini semua syariat. Ini Islam. Yang kedua iman. Iman itu Pak tariqah. Nama lain daripada iman adalah tariqah. Apa itu tariqat? Jalan. Bagaimana di dalam solat kita memperjalankan hati hudur di hadapan Allah. Makna hudur di hadapan Allah, di dalam solat ingatan hati kita kepada Allah. Yakin di dalam solat Allah melihat kita. Jadi hati kita tidak ingat pekerjaan, hati kita tidak mengingat selain Allah. Hanya Allah di dalam kalbu kita. Ini iman. Yang ketiga adalah ihsan. Nama lain daripada ihsan adalah hakikat. Hakikat itu Pak, letaknya Pak pada ruh. Ruh kita merasakan ini gerak kita ini, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini kan semua lengkap dalam solat. Bagaimana ruh kita dapat merasakan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga solat kita Pak lengkap pengamalan rukun agama. Kalau untuk contohnya Pak, syariat itu disebutkan dalam kitab Jami'ul Usul Aulia. Syariat itu ibarat kapal. Tariqat itu ibarat lautan. Hakikat itu ibarat mutiara yang ada di dalam lautan.
Maka orang kalau kepingin mutiara itu Pak, perlu kapal diperlayarkan di atas lautan. Syariat itu Pak seperti kulit Pak. Seperti pisang, buah-buahan itu kulit Pak. Kulit luar itu syariat. Kalau ulama membuat contoh kelapa Pak. Kulitnya itu Pak keras, syariat. Yang kedua isinya Pak, itu namanya tariqah. Kemudian santan, itu hakikah. Yang lebih penting lagi apa? Minyak, itu diibaratkan makrifat. Maka solat kita Pak tidak cukup zahir saja. Kalau solat kita zahir saja, ibaratnya masih kulit Pak. Jadi orang butuhnya bukan kulit, tetapi orang butuhnya rasa Pak. Rasa itu Pak ibaratnya hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Jangan dulu makrifat. Rasa itu tidak akan diperdapatkan kalau tidak dimakan isinya Pak, tarekat. Isinya tidak dapat dimakan kalau belum dikupas kulitnya. Maka kulit, isi, rasa, ketiga-tiga itu penting Pak. Seperti lampu ini. Dia ada kabel negatif, ada kabel positif, ada saklar. Di saat kabel negatif, positif sudah menyatu, kalau belum kita tekan saklar, lampu tidak akan hidup. Syariat, tarekat, hakikat. Syariat dengan hakikat ini Pak tidak bisa dipisahkan. Seperti air tidak bisa dipisahkan dengan wadahnya. Seperti nyawa tidak boleh dipisah dengan tubuh. Jadi tarekat ini Pak, ini syariat, ini tarekat. Ini hakikat. Tarekat ini adalah kombinasi antara syariat dengan hakikat. Pengikat, penghubung syariat dengan hakikat itu namanya tariqah yang dibimbing oleh seorang guru mursyid yang kamil, mukamil. Pasal yang ketiga pada menyatakan syarat sembahyang yang batin. Amal itu Pak ada zahir, ada batin, ada syariat, ada hakikat. Solat ada solat syariat, ada solat hakikat. Sembahyang yang batin yaitu daripada amal yang di dalam hati. Ketahui olehmu bahwasanya sembahyang itu ada baginya zahir, ada zahir, yaitu mengerjakan segala rukun sembahyang dan segala sunatnya yang tersebut itu. Jadi solat yang zahir ini Pak, kita mesti belajar fikih Pak. Syarat sebelum solat, rukun di dalam solat, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Di masyarakat Pak, saya juga sering kajian dengan ibu-ibu, yang sangat kita khawatirkan sekarang Pak, dalam solat masih salah. Niatnya itu tidak di dalam hati. Tapi ibu-ibu waktu saya tes Pak, niatnya di mulut. Usalli fardal subhi rakataini mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Waktu takbir, Allahu Akbar. Dalam hatinya apa? Allah Maha Besar. Itu solat total, tidak sah. Padahal dalam ilmu fikih qasad, ta'rad, ta'in. Sengaja aku solat fardu subuh 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Di dalam hati seiring takbir kita Allahu Akbar. Ini kajiannya dalam ilmu fikih. Kemudian dalam solat itu ada sunat hayat, ada sunat ab'ad yang tidak boleh kita tinggalkan. Ini solat zahir. Apabila syarat rukun, sunat hayat, sunat ab'ad terpenuhi yang 4 ini, solat dihukum sah. Hewan kurban tidak boleh ada cacat, syarat. Kemudian disembelih dengan syariat yang benar. Hewan kurban itu hukumnya sah. Adakah diterima? Membicarakan amal diterima Pak, kajiannya tasawuf. Membicarakan amal sah atau tidak sah,
haramkah, halalkah, makruh, itu kajiannya syariat, ilmu fikih zahir, Pak. Dan ada baginya pula sembahyang batin yang mensahkan bagi amal zahir, yang seyogyanya diamalkan oleh orang yang salih, artinya yang menjalani jalan akhirat itu, supaya sempurna amalnya itu. Mana solat yang batin? Khusyuk, yakni menghinakan diri serta tetap anggota dan hadir hati, ingatan hati akan perbuatan sembahyang dan ingatan hati kepada Allah, sekira-kira kosong hatinya itu pada ketika sembahyang itu daripada selain Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimi sholata li zikri. Ini surat Toha ayat 14, Pak. Pangkalnya inna Free di samping saya. Pas saya tengok, udah kenal. Kenapa? Karena pernah jumpa. Karena kita telah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, mendirikan sholat, ingat Allah. Dapat kita ingat Allah. Yang kenal Allah itu siapa? Yang kenal Allah adalah ruh. Siapa yang kenal Allah? Ruh. Di alam ruh, Pak. Bukan kita aja. Orang mukmin, orang beriman atau orang bukan beriman atas nama manusia di alam ruh, Pak, mereka telah menyaksikan alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Kecil 2030 nanti lahir. Ruhnya Pak dulu sama-sama kita telah menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita. Maka di saat sholat khusyuk ini, Pak, sholat batin, Pak. Tadi kita sholat zahir sudah. Khusyuk itu, Pak, ada 3 tempatnya. Berapa tempatnya? 3. Seperti dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah, beruntunglah orang-orang yang salat, yang di dalam salat khashi'un, mereka khusyuk. Khusyuk kita bagi, Pak, khusyuk dalam pandangan syariat. Kalau dalam makalah dari Islam zahir, Allahu Akbar, mata di tempat sujud, tidak boleh kita lihat ke depan. Seperti yang kita sampaikan, ada kawan kita di depan pakai sarung, cap gajah duduk. Kita takbir, Allahu Akbar, cap gajah duduk samping pohon pinang. Itu tidak khusyuk zahir. Atau dalam solat gatal, ibu-ibu ada kutu ya, gatal, enggak khusyuk zahir. Kita bapak-bapak songkok, kadang-kadang termaju ke depan, kita geser ke belakang, enggak khusyuk dalam solat. Makruh lagi dalam solat, Pak, disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub. Allahu Akbar waktu rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Ini enggak makruh punya. Waktu mau sujud, mengangkat kain waktu mau sujud itu
hukumnya makruh Pak. Disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub. Sebab itu bukan kaifiyah solat. Jadi zahir kita tangan tetap di sini Pak. Kalau gatal digigit nyamuk, tetap hati kita merasa dipandang oleh Allah. Disebutkan dalam kitab Majalis Susaniyah, apabila orang dengan gigitan nyamuk yang kecil dia dapat terpengaruhi, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Kenapa? Dia memalingkan ingatan hatinya dari mengingat Allah ke khusyuk hati Pak. Bagaimana khusyuk hati? Kita mengamalkan Pak muraqabah. Rukun ihsan ada 2. Yang pertama musyahadah, menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu, yakin di dalam solat Allah melihat kita. Innallaha la yanzuru ila surikum wala ila a'malikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Hadis sahih. Allah tidak pandang rupa, Allah tidak pandang harta, tetapi Allah pandang ke dalam qalbu. Disebutkan dalam kitab Kitabul Himam dengan bahasa yang berbeda Pak. Innallaha la yanzuru ila surikum wala ila a'malikum walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pandang kepada rupa, Allah tidak pandang kepada amal. Kalau dalam hadis tadi, Allah tidak pandang kepada harta. Kalau ulama mengatakan Allah tidak pandang kepada amal. Walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah tidak pandang amal zahir kita, tetapi yang Allah pandang adalah amal batin kita, ingatan hati kita kepada Allah Subhanahu. Jadi ingatan hati kepada Allah itu khusyuk. Namanya khusyuk hati, atau disebutkan khusyuk dalam segi tariqah. Yang ketiga khusyuk Pak, ruh. Jadi dalam solat Pak, ada tubuh yang kita bawa, hati kita bawa, yang ketiga adalah ruh kita. Apa itu khusyuk ruh? Ruh kita merasakan di dalam solat gerak kita Allahu Akbar, Allahu Akbar di saat ruku', sami Allahu liman hamidah. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bacaan-bacaan. Ruh kita merasakan Pak bahwa kalam mulut kita dapat membaca bacaan dalam solat itu karena ada kalam Allah pada diri kita. Allah memberi kalam kepada kita. Sifat Allah 7 Pak, yang berdiri pada zat 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ini Pak, kita pakai dalam solat. Setelah kita pakai, kalau kita merasakan 7 ini pemberian Allah, itu yang merasakan itu Pak, ruh kita Pak. Kalau hati dia hanya mampu mengingat Allah, mengingat dia, Allah melihat dia. Kalau ruh Pak merasakan kudrat ini milik Allah, sehingga orang yang ruhnya dapat merasakan kehadiran Allah di dalam dia solat, dia tidak merasa Pak ibadah itu dari dia, tetapi dia memandang ibadah itu minallah, dari Allah, billah, dengan Allah, ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zahir perintah di dalam ayat hukumnya wajib Pak. Apa hukum mengingat Allah dalam solat? Wajib Pak hukumnya. Karena perintah di sini pakai lafaz amar, wajib. Maka kita setelah istighfar Pak setelah solat kita butuh kepada istighfar Pak. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kita butuh kepada istighfar? Karena di dalam solat kita bermaksiat kepada Allah.
lupa ingatan hati kepada Allah, itu tergolong dalam maksiat, Pak. Maka perlu kita beristighfar. Barang siapa sembahyang padahal hatinya lupa akan Allah Ta'ala, maka yaitu tiada dinamakan mendirikan sembahyang. Jadi di dalam ayat, Pak, aqimis sholat, dirikan sholat. Dirikan sholat yang dimaksud dalam ayat bagi orang hatinya mengingat Allah. Kalau hati kita lupa di dalam sholat, berarti kita bukan mendirikan sholat, tapi kita masih melakukan sholat atau mengerjakan sholat. Dan dikarena itulah seyogyanya bahwa hadir hati pada tiap-tiap rukun daripada segala rukun sembahyang itu, dan ingatan hati kepada Allah seolah-olah melihat akan Allah, dan dinamai akan makam ini makam ihsan. Anta'budallah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat akan Allah. Jika tidak mampu engkau melihat Allah, fa innahu yaraka, yakin Allah melihat engkau. Maka Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, wala takum minal ghafilin, dan jangan jadilah engkau termasuk orang yang lalai dalam solat. Apa hukum lalai dalam solat? Hukumnya haram menurut Imam Al-Ghazali. Seperti dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang hatinya lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Pak, Ibu, kita perbaiki solat kita dengan kita belajar ilmu tasawuf tentang iman, Islam dan ihsan, bagaimana solat kita, Pak, dapat khusyuk. Walaupun tidak semua rakaat khusyuk, setidaknya setiap rukun kita khusyuk di dalam rukun tersebut. Karena solat yang tidak khusyuk, kata Rasulullah, tidak berpahala, Pak. Laisa li'abdin min solatih illa ma aqala minha. Nah, tidak ada bagi si hamba daripada solatnya, makna tidak berpahala daripada solatnya, kecuali ma aqala minha. Sadar dia bahwa di dalam solat dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pengajian kita, Pak, tentang syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Begitu juga bagi saudara kita yang berkurban. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Daging kurban, darah kurban tidak akan sampai kepada Allah. Sebab itu syariat bahir. Kan tidak mungkin darah itu hilang, dia pergi kembali kepada Allah. Daging tiba-tiba hilang, kemana daging? Udah sampai kepada Allah, tidak mungkin. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di dalam hati, Pak. Apa itu takwa? Takut kepada Allah. Apa makna takut? Menyembelih hewan kurban karena takut terhadap perintah Allah tidak dilaksanakan, bukan karena dipandang oleh manusia, ria, bukan juga ujub. Maka orang yang ibadah kurban, hatinya memandang ibadah kurban itu dari Allah, harta itu dari Allah. Kemudian dengan Allah, bismillah, kita menyembelih billah, dengan Allah. Kemudian lillah, karena Allah. Kemudian ilallah, kembali kepada Allah. Orang yang merasa ibadah minallah itu disebutkan ibadah ikhlas, Pak. Dia tidak merasa punya apa-apa. Minallah, dari Allah, dengan Allah, ilallah, kembali kepada Allah. Tapi kalau orang syariat, Pak, dia memandang, Pak, ibadah itu dari dia kepada Allah. Ada dia, ada Allah. Dipandang oleh ulama tasawuf, ibadahnya, Pak, masih syirik.
maka Allah tidak menerima amalan syirik. Jadi bagaimana cara memandang ibadah kita? Mesti kita merasakan ibadah itu dari Allah. Kalau dalam bahasa kitab disebutkan minallah, dari Allah. Billah, kita mengerjakan ibadah billah, dengan Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat siapa itu? Sifat Allah. Sifat kita mana? Tidak ada kita. Karena yang wujud Allah, kita diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah makna hadis Nabi, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Pati mau mati sebelum mati? Hah? Oh, maksudnya di mana? Makna mati sebelum mati. Kami setiap bulan dakwah ke Karimun. Diajak oleh Pak Haji 3 hari, 2 hari kadang-kadang. Saya mengajak orang di sana. Mau enggak ibu-ibu? Hari ini saya mengajak mati sebelum mati. Enggak ada yang mau. Makna mati sebelum mati, Pak, kita matikan sifat tujuh kita. Kudrat kita tidak ada kuasa. Berarti lemah kita. Iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Hayat, Pak. Apa makna hayat? Hidup. Tidak ada hidup kita. Yang ada hidup, tidak ada penglihatan kita. Basar kita, yang ada penglihatan Allah. Diberikan kepada kita, mata dapat melihat. Tidak ada pendengaran kita. Yang ada sama Allah. Diberikan kepada kita, telinga dapat melihat. Tidak ada kudrah kita, yang ada kudrah Allah. Diberikan kepada kaki, kaki dapat berjalan. Diberikan kepada tangan, tangan dapat mengangkat takbir. Diberikan kepada tubuh, tubuh dapat berukuk. Diberikan kepada tubuh, tubuh dapat sujud. Sujud, di saat sujud, ruh dapat merasakan kehinaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan orang kalau mengenal diri, dia mengenal Allah. Jadi makna mati sebelum mati, mematikan sifat. Kalau sudah sifat tidak ada lagi, maka orang tersebut disebutkan mati. Bukan mati keluar nyawa. Kalau mati keluar nyawa itu namanya mati jasad, Pak. Ibu bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sampai sekian pengajian kita pada pagi yang sangat berkah ini. Semoga ibadah kita semakin baik, dapat memandang ibadah dari Allah, dengan Allah dan kepada Allah, sehingga lepaslah syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji' wal ma'ab. Mungkin hanya ini pengajian kita, karena tadi sampai jam 6 tadi. Mungkin dalam penyampaian ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan. Ada apa? Kalau tidak ada, kita tutup pengajian kita ini dengan zikir, Pak, sebentar ya. Karena tadi selepas sholat langsung pengajian, ya. Biasanya ada zikir. Karena ini mengingat waktu. Jadi kita berzikir sebentar, mengucap la ilaha illallah dengan lisan, hati mengingat Allah, Allah.